Selamat siang, Bu. Selamat siang Bapak, silakan duduk. Cari posisi yang nyaman saja ya Pak. Baik Bapak, perkenalkan nama saya adalah Pasha Gempani Sinaga sebagai ahli gizi yang akan berdiskusi dengan Bapak pada hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Apakah perjalanannya lancar? Syukurlah, Bu, semuanya baik-baik saja. Ya, walaupun hari ini cuacanya agak panas sedikit ya, Bu ya. Iya Bapak, benar sekali. Sekarang cuacanya memang sangat panas ya. Iya. Terima kasih ya Pak sudah datang untuk pada hari ini untuk berkonsultasi dengan saya. Niat Bapak sudah sangat bagus untuk berkonsultasi mengenai kesehatan si kecil. Ini menunjukkan bahwa Bapak adalah orang tua yang sangat perhatian. Iya, Bu. Sejujurnya saya kesini karena saya agak khawatir, Bu, dengan kondisi anak saya yang berat badannya tuh kayak susah banget naiknya, Bu. Oh, saya sangat mengerti Bapak. Wajar jika orang tua merasa khawatir karena anaknya mengalami masalah. Nah, hari ini kita akan mengobrol santai saja ya. Selama kurang lebih 15 menit ke depan kita akan bersama-sama melihat apa yang bisa kita usahakan agar pertumbuhan si kecil lebih optimal. Kita mulai ya, Bapak. Oke, Bu. Sebelum kita mencari solusi, boleh Bapak ceritakan sedikit bagaimana biasanya pola makan si kecil di rumah dalam sehari, misalnya dari bangun pagi sampai mau tidur lagi. Iya, Bu, kalau anak saya itu kalau pagi sulit kali makan gitu, Bu. Kalau pagi maunya sarapannya hanya susu kotak itu saja lah, Bu. Terus kalau siang nanti kalau disiapkan kotak bekal, kalau lauknya ayam atau ikan gitu malah nggak dimakan. Susah dia ngunyah katanya. Nanti ujung-ujungnya dia makannya cuma pakai kuah atau pakai kerupuk doang. Lalu nanti malamnya juga paling sulit untuk makan juga. Palingan nanti cuma makan jajan biskuitnya itu doang. Oh, jadi si kecil lebih menyukai makanan yang teksturnya renyah seperti kerupuk dan rasa yang manis ya Pak? Iya, Bu. Kalau untuk buah dan sayur, bagaimana biasanya? Sama aja, Bu, susah kali. Saya udah coba kasih berbagai cara, tapi kalau dia udah gak mau, ya gak bisa gitu, Bu, dipaksakan. Saya dan istri juga sama-sama bekerja, jadi kami masih juga pantau dia makannya itu agar dia mau makan sayur dan buah, Bu. Oh, begitu ya Pak. Saya paham sekali kondisinya Pak. Memang tantangan tersendiri bagi orang tua yang bekerja untuk mengatur pola makan anak yang pilih-pilih itu sangat merasa khawatir, wajar. Jadi kendala utamanya adalah si kecil lebih suka cemilan dan kurang tertarik pada makanan utama yang mengandung protein ya Pak. Iya, Bu, benar. Bapak David, menurut Bapak sendiri kalau kondisi berat badan si kecil ini tidak ada perubahan dalam beberapa bulan ke depan, apa yang paling Bapak khawatirkan? Yang pertama itu, Bu, saya takut anak saya nanti jadi gampang sakit. Lalu saya takut ketika dia nanti sudah mulai sekolah, nanti dia nggak seaktif anak-anak lainnya dan nggak setinggi teman-teman sosialnya, Bu. Seperti itu, Bu. Kekhawatiran Bapak itu sangat benar. Masa pertumbuhan balita memang sangat penting untuk perkembangan otak dan fisiknya. Nah, untuk membantu Bapak, saya punya leaflet gizi ini. Apa itu isinya, Bu? Di sini ada panduan porsi makan dan tips kreatif untuk anak yang sulit makan lauk seperti kondisi anak Bapak tadi. Karena Bapak bilang si kecil sangat suka kerupuk kan? Iya, Bu. Di leaflet ini ada trik yang namanya protein garing. Misalnya contohnya yaitu telur atau ikan yang bisa digoreng dengan tipis agar teksturnya garing supaya sensasinya seperti makan kerupuk. Jadi si kecil tetap dapat proteinnya tanpa merasa terpaksa. Baik, Bu. Saya akan menjelaskan sesuai kondisi Bapak ya. Oke, Bu. Anak Bapak pertama, apa itu gizi kurang? Menurut kondisi anak Bapak, memungkinkan anak Bapak mengalami kondisi gizi kurang. Gizi kurang adalah kondisi ketika anak tidak mendapatkan energi dan zat gizi yang cukup untuk pertumbuhan dan aktivitasnya. Dan itu ditandai dengan berat badan anak yang sulit naik, anak tampak kurus, mudah lelah atau lesu, nafsu makan rendah, dan sering sakit. Jika hal itu dibiarkan lebih lama, gizi kurang dapat mempengaruhi beberapa hal juga. Yang pertama ada pertumbuhan tinggi badan, kecerdasan dan konsentrasi, daya tahan tubuh anak. Dan penyebab anak Bapak sulit makan karena
aktivitas kebiasaan si kecil bapak tadi, yaitu terlalu banyak cemilan manis, minum susu berlebihan sebelum makan, dan anak lebih suka makanan yang renyah. Jadwal makannya juga tidak teratur dan dipaksa makan hingga stres. Jika anak tidak mau makan, kita harus tidak boleh memaksanya ya Pak. Kita boleh memberinya dengan porsi yang kecil tetapi juga sering. Ingat ya Pak, anak tetap perlu makanan yang di bawah ini yang mengandung protein, karbohidrat, sayur, buah, dan minum cukup air. Kemudian di sini trik yang akan saya Bapak jelaskan yaitu protein garing. Karena anak Bapak suka kerupuk, gunakan tekstur favorit anak untuk mengenalkan protein. Contohnya ikan digoreng tipis dan renyah. Telurnya juga dibuat menjadi garing, dan ayam dipotong menjadi potongan kecil lalu digoreng kering. Sajikan dalam bentuk yang lucu dan porsi yang kecil agar anak tersebut bisa lebih tertarik untuk mengonsumsi makanannya. Dan jadwalnya saya ada menyarankan jadwal agar anak tersebut bisa merasa lapar dengan alami. Seperti pada saat sarapan kita memberikannya pada saat pukul 7, dan snack pagi kita memberikan pada pukul 10. Untuk makan siang yaitu pukul 12, dan snack sore pukul 15, makan malam pukul 18. Di sini sudah tertata agar anak tersebut bisa ada sensasi lapar dan sudah tertata gitu Pak jadwal makannya. Ini ada tips pentingnya, yaitu menghindari susu atau jajanan selama 1 jam sebelum makan. Kemudian batasi cemilan manis yang berlebihan. Selanjutnya makan bersama keluarga agar suasananya lebih menyenangkan, agar anak tersebut merasa lebih nyaman saat berkumpul bersama keluarganya. Orang tua juga perlu memberikan contoh makanan yang baik ya Pak, agar anak tersebut meniru orang tua. Perubahan kecil yang dilakukan setiap hari dapat membantu meningkatkan nafsu makan dan pertumbuhan pada anak. Yang bisa Bapak mulai lakukan pada hari ini yaitu mengurangi susu kotak berlebihan, kemudian coba lauk dengan tekstur yang renyah, membuat jadwal makan yang rutin, dan memberikan contoh makan yang sehat di rumah. Anak yang sehat akan tumbuh karena keluarga Bapak yang sangat peduli, seperti Bapak sekarang yang sangat khawatir dengan kondisi anak Bapak, sehingga Bapak berdiskusi dengan saya. Baik Bu, terima kasih Bu untuk konsultasinya Bu, itu sangat membantu saya pada siang hari ini Bu. Baik Bapak. Nah, setelah melihat isi leaflet ini, kira-kira langkah kecil apa yang bisa Bapak lakukan nanti? Mungkin saya akan berbicara dengan istri saya Bu untuk membuat resep protein garing ini ya Bu ya. Lalu kami juga mungkin akan berencana untuk membatasi susu kotaknya Bu, supaya dia mau makan nasi Bu. Ide yang sangat bagus Bapak, mengurangi sedikit porsi susu kotak dan mengganti tekstur lauknya agar anak lebih selera untuk makan. Itu adalah langkah awal yang sangat luar biasa. Tidak perlu langsung yang ekstrim, yang penting konsisten. Apakah Bapak merasa rencana ini bisa dilakukan? Bisa Bu, saya rasa rencana ini cukup mudah dilakukan. Luar biasa sekali semangat Bapak. Ini leafletnya silakan dibawa pulang ya Pak. Bapak bisa tempelkan atau letakkan di tempat yang mudah terlihat, seperti misalnya kan di kulkas bisa ditempelkan, biar kalau saat istri Bapak masak bisa mengingat tips-tips yang saya berikan di leaflet itu sebagai pengingat. Kita bisa bertemu di sesi selanjutnya untuk melihat apakah ada perubahan pada nafsu makan anak Bapak ya Pak. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu ya atas masukannya. Sangat membantu sekali Bu konseling pada hari ini Bu. Baik, sama-sama Bapak David. Tetap semangat ya. Bapak sudah melakukan yang terbaik. Semoga anak Bapak bisa lebih selera makan dan nafsunya meningkat, agar berat badannya bisa juga berubah agar lebih baik. Iya Bu. Baik Bu, kalau begitu saya permisi ya Bu ya. Terima kasih Baik, banyak Bu. Baik, terima kasih. Ya, Hati-hati Bu. di jalan ya Pak. Permisi ya Bu ya. Baik, Bapak.